Cara ini, aku mau menyapa dulu. Ada beberapa mungkin yang sudah familiar sama Catherine, since I was still representing other institution. Thank you so much for joining. Thank you so much for having me again. Terus dari Yes Education pun ada yang baru masuk juga ya, tapi udah familiar juga aku, Mas Febri. Halo Mas Febri. Nanti kita ketemuan lagi ya, karena sama-sama based di Jakarta. Terus untuk our valued agents, our valued partners, Bu Jenny, tadi ada Kojio, Koitbank yang udah nyapa aku juga di Q&A. Halo, thank you so much again udah pagi-pagi join webinar ini. Jadi today, this morning kita akan bahas lebih kepada study in Canada ya. Tapi karena aku sekarang represent Columbia College, kita akan jauh lebih membahas study in Vancouver lagi. Dan mungkin yang udah kenal aku sebelumnya, aku juga represent another institution di Vancouver, lebih ke arah refresh jatuhnya ya. Nanti kalau misalkan ada Q&A seputar study in Canada in general, atau mungkin ke Columbia College-nya sendiri, aku akan dibantu juga sama Susan ya. Oke, aku izin untuk share screen sebentar. Aku udah requestan, boleh tolong approve mungkin? Oke, alright. Oke, so happy to be here. Untuk institutionnya sama aja masih di Kanada. Aku nggak pindah bendera istilahnya ya. Benderanya masih sama ternyata. Cuman beda institutionnya aja, beda buildingnya aja. Jadi sekarang aku represent Columbia College yang dimana lokasinya sama-sama di downtown Vancouver. Sebentar. Ini kalau aku next slide kayak gini, muter kan ya? San? Oke, soalnya kadang kalau pakai Teams dia nggak ke next slide. Oke, berarti aman. Nah, ini untuk refresher aja untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah familiar pastinya dengan Vancouver. Vancouver sekarang lagi enak-enaknya karena kita udah nggak winter lagi, udah nggak dingin lagi. I heard kalau kayak di other provinces, apalagi yang udah ke arah Atlantik itu masih dingin. Tapi kalau kita sekarang malah ya lagi hangat lumayan. Terus nanti pada saat fall September ini paling oke karena kita lagi fall intake, di mana untuk cuacanya paling mild dan juga untuk fall intake kita Columbia College masih open application. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman dari agents, counselors yang mungkin masih ada pipeline students yang masih consider study in Canada itu boleh banget nanti request ya. Nanti via Yes Education akan dibantu juga. Kita deadline-nya tuh masih lumayan lama sampai Juni. But then again, we all know kalau untuk Kanada biasanya international students kuotanya sudah habis, pasti dia tiba-tiba langsung closing application deadline. Tapi as per today, aku masih bisa terima untuk fall intake students. Good news untuk yang mau last minute submit application-nya. Oke. Nah, Vancouver jadi selain cuaca atau weather yang tadi paling mild yang aku udah bahas, kita juga paling banyak international students karena one of the most populated provinces setelah Toronto dan Quebec. Bahkan untuk domestic students-nya aja, some of them tuh foreigners, tapi memang born-nya udah di Vancouver. Sangat-sangat adaptable untuk students kita yang mungkin masih concern, aduh Kak, aku pengen ke Vancouver, aku pengen ke Kanada, karena di sana aku dengar banyak orang Indonesia, tapi bisa dapet teman nggak ya? Kurang lebih kayak gitu. Nah, you don't have to worry karena di sana community orang Indonesianya super banyak. Bahkan di Columbia College-nya sendiri, salah satu international students yang paling banyaknya itu datang dari Indonesia. Bahkan untuk 2025 sampai bulan kemarin, itu untuk yang apply paling banyak orang Indonesia ya, teman-teman. Untuk Southeast Asia. Tapi kalau di luar Southeast Asia, kayak mungkin dari Kolombia, Latin Amerika gitu, banyak juga yang apply. Terus dari Afrika, dari Europe juga ada international students kita. Kebetulan untuk Columbia College kita fokusnya juga lebih ke international students. Jadi Vancouver itu udah perfect location for us. Dan kita tetanggaan sama UBC dan SFU. Jadi Vancouver itu juga kotanya top-top uni ya, ada UBC sama SFU. And then other than that, economic growth-nya itu sangat stabil. Relatively kalau students nanti aiming untuk cari kerja, baik itu internship, part-time, atau eventually full-time job, karena mau pakai PGWP-nya, Vancouver itu oke banget. Jadi kita siap membantu untuk students yang memang nantinya mau kerja part-time juga dan full-time juga ya. Oke.
Ini mungkin aku akan share dulu videonya karena ini juga akan ada sedikit tentang Vancouvernya. Sebentar, aku coba untuk share sound. Aku nggak bisa klik share soundnya sebentar. Aku bisa kedengeran nggak nih suaranya, Sa? Keluar nggak suaranya, Sa? Belum keluar sih suaranya. Iya ya, aku mau klik yang share sound tapi nggak bisa. Iya, kayak unclickable gitu loh untuk yang share sound. Tapi ya anyway, kalau gitu kita skip aja. Nanti untuk link YouTube-nya aku kirim ke kamu aja after the session ya, Sam. Jadi untuk video mungkin kita bisa pindah ke paling belakangnya aja. Soalnya aku nggak bisa klik yang share sound. Mungkin karena aku panelis aja. Oke. Oke, aku langsung ke Columbia College dulu. Jadi nanti Q&A tentang Kanada, Vancouver, dan videonya akan kita pindahin ke paling belakang ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Columbia College is one of the oldest institutions di Kanada. Kita sudah berdiri dari tahun 1936. Next year we will celebrate our 90th year birthday anniversary actually. Jadi salah satu institusi yang establishment-nya udah lama banget. Before this, I used to represent untuk institusi yang umurnya sudah 20 tahun lebih, sekarang malah umurnya sudah mau 90 tahun. Jadi untuk parents dan students yang masih concern, jauh nih Kanada, di sana kira-kira aman atau enggak, kita udah ada dari lama banget. Jadi safe to say that everything is well established there. We are a non-profit society organization. Jadi basically Columbia College itu bukan public tapi not juga private. Kita lebih ke arah yayasan istilahnya kalau di Indonesia. Nah, tadi yang aku bilang locationnya itu di downtown Vancouver, kita tetanggaan sama semua. UBC, SFU itu dekat banget sama kita. Bahkan kalau misalkan mau cari unit lain kayak BCIT, itu juga masih dekat di kita. Oke, terus untuk students, kita fokusnya itu ke kelas-kelas yang kecil. Jadi per kelas itu approximately cuma ada 20 students aja. Small classroom sizes. Kalau untuk uni kan mungkin ada lecture yang satu kelasnya bisa sampai 100 orang. Tapi kalau Columbia College atau CC, aku singkat jadi CC, jadi memang kita fokusnya kelasnya itu kecil. Dan as I mentioned, international students-nya itu sangat-sangat disupport. Kita ada lebih dari 60 country seluruh dunia yang jadi international students-nya di sisi. Kita ada 3 intakes. Yang paling deket dan masih buka adalah fall intake sekarang ini. Tapi setelah fall intake baru buka lagi nanti winter atau Januari 2026. Ini Vancouver ya. It's very beautiful. Jadi selain di tengah kota, kita tuh dekat banget sama nature. Vancouver itu bagus banget untuk students atau parents kalau lagi mampir sekalian jalan-jalan. Karena kita dekat banget sama mountain, kita dekat banget sama water. Jadi bahkan ada sea train atau sea bus. Jadi di mana nanti kita bisa naik ferry, tapi basically itu kayak daily transportation-nya. Oke. Terus untuk kampus kita ada di sini di tengah-tengah downtown-nya banget ada dua, satunya North Campus sama Main Campus, tapi actually ini masih deket-deketan juga, dua-duanya masih di downtown Vancouver dan kita tuh turun langsung dari SkyTrain. Kalau naik SkyTrain dari mana aja itu enak banget untuk commute ke Columbia College karena kita bener-bener ada di depan deket sama SkyTrain-nya. Kalau misalkan butuh apapun, nanti students yang mungkin mau groceries, atau mungkin mau cari accommodation, semuanya juga dekat banget. Jadi Vancouver itu sangat-sangat convenient untuk students kita yang mau study in Canada. Mau ke manapun nih, misalnya nih kayak mau ke Skytrain atau mungkin nanti mau ke stadiumnya, terus juga mau jalan-jalan tadi ke mountainnya, itu semua masih dekat. Masih enak banget untuk tinggal di sana. Oke. Our programs, ini aku ceritain dulu, untuk program di Columbia College, itu main programnya ada UTP atau University Transfer. Nah, selain University Transfer, kita ada Associate Degree sama High School Program. Columbia College doesn't have a bachelor's degree,
kita basically semacam pathway. Kalau di US mungkin kurang lebih kayak Comcol atau community college-nya. Jadi kita memang menjembatani students untuk nantinya transfer to top atau major university. Oke. Di sana ada apa aja? Jadi sebagai students banyak sekali benefitnya di Columbia College. Kita punya banyak banget charitable programs di mana all tuition fee dari students itu balik lagi untuk benefit si studentnya. Karena kita non-profit, sekali lagi kita adalah yayasan, jadi semua tuition fee itu kita kembalikan lagi ke studentsnya. Baik itu dalam bentuk scholarships atau bursary, terus juga ada subsidi accommodation, banyak banget pokoknya. Terus juga untuk tuition bisa dicicil by the way. Setiap semester itu bisa diinstal up to 3 kali. Jadi tidak memberatkan studentsnya kalau memang ada yang mau cari installment untuk tuitionnya. Akses card ini kurang lebih kalau di Indonesia kayak e-money, nanti studentsnya itu dapat subsidi dari Columbia College. Sisi akan kasih akses card yang dimana isinya tuh $100 dan itu kalau nggak salah masih bisa refillable programnya. Setiap tahun akan beda, tapi untuk currently basically untuk transport studentnya itu akan disubsidi. Oke. Terus ada banyak benefit-benefit lainnya juga. Kayak ini nih contohnya dental bus. Dental bus ini sesuai namanya. Jadi basically ada bus isinya dokter gigi yang suka datang ke Columbia College. Jadi students itu nanti bisa periksa, bisa dental work secara gratis. Karena kan dental gigi di Kanada tuh mahal banget, nggak kayak di sini. Di sini aja udah mahal dokter gigi. Tapi di Kanada tuh lebih mahal lagi. Nah, di sisi kita tuh subsidi supaya studentnya tuh bisa ke dokter gigi secara gratis. Oke, terus banyak banget untuk program-program lainnya. Kayak misalkan nih Community Connections Program. Ini sejenis sama co-op. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman counselors di sini udah paham ya co-op itu seperti apa di Kanada. Basically paid internship. Nah, kalau di Columbia College, karena kita college nih, bukan university. Kalau misalkan studentsnya mau cari co-op yang bagus, aku strongly recommend abis ini transfer ke SFU. Tapi selama jadi student di sisi, kita punya our own co-op program, ini namanya Community Connection Program. Jadi dia itu basically paid internship, dan untuk gaji sudah pasti dibayar. Karena yang bayar gajinya itu si Columbia College sendiri. Menurutku personally ini menarik banget karena nggak ada lagi college atau university yang seperti ini. Di mana internshipnya itu yang bayarin adalah si college-nya langsung. Jadi nggak perlu khawatir nanti co-op akan dibayar atau enggak. Aku pengen internship, apakah paid atau enggak internshipnya. Karena untuk Community Connection Program di Columbia College, itu sudah pasti salary-nya akan ditanggung dari si sisi sendiri, dari Columbia College sendiri. Nah, kerjanya di mana aja? Kita punya puluhan partner sama non-profit organization lainnya. Jadi kayak misalkan nih Canadian Mental Health Association, terus ada YWCA, itu semuanya partner sama Sisi. Kalau misalkan mereka lagi ada job opportunities, pasti student-students dari Sisi yang akan diprioritasin lebih dulu. Jadi cenderung akan lebih mudah untuk dapetin paid internship-nya. Kita juga nanti akan ada karir counselor, di mana untuk studentsnya pasti akan bisa consult dulu kira-kira ada job opportunities apa, dan untuk salary-nya seperti apa. Minimum wage di Vancouver itu sudah masih paling tinggi dibandingkan minimum wage provinsi lain. Dan kalau untuk students kita sendiri biasanya sih per jam itu udah dapat $20 ke atas. Jadi lumayan banget untuk nambah-nambah pocket money atau living cost-nya mereka. Oke, untuk kerja kita ngikut regulation pemerintah Kanada ya. Jadi minimal umurnya 18 tahun. Kalau udah legal age di sana baru bisa kerja part-time. Kerja part-time juga masih sama untuk regulationnya sempat jadi 1 minggu 24 jam ya. Tapi menurutku itu nggak terlalu signifikan. Basically yang paling standarnya adalah kita selalu 1 minggu 20 jam. Dan students di atas 18 tahun itu pasti masih bisa kerja part-time on campus ataupun off campus seperti ini. On campus juga kita banyak sekali opportunity. Jadi bisa jadi assistant lecture atau kayak bantu kerja di library, itu pasti selalu hiring. Jadi students Columbia College tuh kalau mau cari kerja di sana oke banget. Oke. Nah, ini aku mulai dari program high school. Jadi mulai dari students yang paling muda. Ini juga paling menarik karena nggak semua college punya program high school ya. Kalau Kanada paling kayak CIC
Nah, kalau untuk college-college yang lain, itu biasanya langsung UTP atau University Transfer atau degree associate sampai bachelor. Nah, di Columbia College kita ada program high school. Kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman di sini studentsnya masih grade 9, nggak perlu nunggu mereka sampai graduate grade 12 dulu. Jadi, se-early-earlynya tuh grade 10 mereka udah bisa langsung enroll ke Columbia College. Nah, programnya apa aja? Kita punya yang paling main untuk high school itu senior sama accelerated. Kalau senior secondary itu basically program SMA biasa. Kita ada mulai dari kelas 10, 11, sama 12. Tapi of course kalau kuliah di sana dan sekolah di sana itu akan lebih early dibandingkan selesain high school di sini. Karena untuk grade 10, 11, 12 itu totalnya approximately 80 credits, selesainya nggak sampai 3 tahun. Paling kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun aja. Sementara kalau accelerated program, sesuai namanya, ini akan kelas. Jadi program accelerated ini nilainya memang dia harus lebih tinggi. Minimum 80% rata-ratanya. Tapi kita terima semua students dari kurikulum apapun. Jadi mau IGCSE, A-Level, atau mungkin kurikulum Merdeka, kalau memang transkrip nilainya oke, nanti kita bisa consider untuk kelas accelerated. Ini sesuai namanya kelas Axel, selesainya cepet banget. Kelas 11 sama 12 itu bisa selesai dalam waktu paling cepat 8 bulan. Kalau 12 aja, berarti dia bisa selesai dalam waktu 4 bulan aja. Jadi cepet banget. Habis itu bisa langsung ke UTP atau University Transfer programnya kita. Nah, selain ini kita ada program Adult Secondary. Jadi ini untuk mature students. Kalau misalkan udah di atas 18 tahun, tapi dia baru mau enroll ke high school, kita bisa terima juga. Terus yang terakhir UPrep. UPrep ini untuk beberapa subjek yang masih kurang aja. Misalkan studentsnya itu mau aim ke engineering, tapi dia pada saat high school di sini nggak ada tuh ngambil physics. Nah, karena engineering itu of course akan butuh maths, akan butuh physics, mungkin chemistry. Nah, nanti UPrep itu nanti mereka bisa ambil beberapa subjek aja yang kurang pada saat dia sudah lulus high school. Oke. Oke. Nah, ini untuk accelerated ya. Jadi tadi aku bilang grade 11 sama 12 itu bisa paling cepat 8 bulan. Kalau cuman grade 12 dia bisa selesai dalam waktu 4 bulan. Jadi ini adalah program Columbia College sendiri. Bedanya nanti pada saat dia lulus, dia dapat diplomanya tuh bukan diploma dari BC. Karena kalau SMA yang biasa, di BC itu namanya Dogwood Diploma. Untuk mereka yang sudah graduate high school di Vancouver. Tapi kalau misalkan accelerated secondary, dia tetap lulus, tapi bedanya dia nggak dapet yang Dogwood diploma aja. Oke? Nah, ini basically pathway-nya. Aku zoom sedikit. Pathway untuk Columbia College. Karena ini menarik banget, akan save cost compare dari students yang langsung enroll ke university dan lebih cepat dibandingkan students yang tunggu sampai selesai grade 12 di Indonesia. Nah, ini untuk pathway-nya, kalau misalkan memang studentsnya tunggu lulus kelas 12, berarti dia langsung masuk program UTP di Columbia College 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kita 1+3 atau 2+2, kalau tidak termasuk high school. Tapi kalau misalkan mau high school di Columbia College, kita bisa terima studentsnya itu mulai dari grade 9 atau mulai dari grade 10 atau 11. Sorry, mulai dari grade 10. Jadi minimal dia harus lulus dari sini ada transkrip grade 9-nya dulu. Oke. Selain high school sama UTP, Columbia College ada program associate degree. Ini adalah program kita paling mentok. Kita nggak menyediakan bachelor, tapi menyediakannya paling ujung cuma associate degree aja. Kalau misalkan mau associate degree, mungkin lebih fleksibel nanti tahun ketiganya bisa menyusul untuk transfer ke uninya. Tapi kalau untuk program UTP, berarti dia tahun kedua atau tahun ketiga harus transfer ke university lain. Seperti ini ya. Jadi 1+3 atau 2+2 basically. Programnya apa aja? Kita lumayan lengkap menurutku karena misalkan nih studentsnya aim for cyber security. Kita ada program computer science. Misalnya dia aiming aerospace engineering.
kita punya engineering. Misalnya dia aim-nya for biomedical, kita punya science. Dan of course arts, business, sama communication yang lebih generik. Bisnis ini nggak pernah mati di Vancouver, salah satu program yang paling banyak dicari. Tapi selain itu untuk computer science sama engineering kita juga lumayan top. Kenapa? Karena kita transfer nantinya langsung ke UBC. Oke. Nah, by transfer, I really mean any Canadian universities. Tapi of course untuk students kita yang masuk ke sisi, biasanya dia memang aim-nya itu tahun kedua atau tahun ketiga ke top universities kayak gini. Yang paling banyak pastinya SFU sama UBC, karena lokasinya tetangga sama kita, sama-sama di Vancouver. Tapi in case studentnya itu mau transfer ke uni lain, misalkan mau ke UOT, mau ke McGill, atau mungkin yang lebih jauh mau ke Alberta itu nggak masalah. Mau ke Calgary itu bisa juga. Bedanya kalau misalkan mau transfer ke university yang provinsinya masih BC, itu akan 100% kredit transferable. Kalau misalkan pindahnya ke Toronto, itu belum tentu 100%. Tapi nggak 100%-nya itu nggak yang sampai ngulang 1 tahun ya. Jadi nanti dia tetap akan masuknya ke tahun kedua atau tahun ketiganya university. Oke. Nah, untuk tuition fee, this is very very kompetitif karena kita jauh banget tuition fee-nya dibandingin kalau studentnya langsung enroll ke university. Untuk university, apalagi kalau kayak UBC Engineering itu bisa sampai 1 tahun 60 ribuan. Nah, kalau di Columbia College kita 1 tahunnya tuh cuman 18 ribu aja. Ini aku buletin sedikit ya, karena nanti 2026 itu agak naik sedikit, tapi naiknya nggak banyak kok, cuman sekitar 1.000 dolar aja. Jadi kita 1 tahunnya itu approximately cuman 18 ribu aja. Sudah setara sama 30 kredit. Jadi tuition fee-nya itu bahkan setengah, bahkan sepertiga dari tuition fee-nya university. Jauh banget dibandingkan studentnya langsung enroll. Dan kita lebih fast respon. Kita lebih fokus ke international students, jadi kalau dokumennya udah lengkap, offernya itu akan keluar kurang dari seminggu. Rata-rata sih kurang lebih 3 hari kerja itu udah dapet offer. Dibandingkan kalau studentsnya langsung aim ke top university, mereka bisa, they can do that, mungkin sambil nunggu UBC atau SFU, kalau mereka apply ke sisi, itu akan jauh lebih cepat responnya. Oke. Untuk sisi ke UBC, kita sudah lebih dari 80 tahun partner. Setiap tahun tuh kita banyak banget students yang pindahnya ke UBC. Kita kurang lebih ada 80% lah untuk students yang masuk ke UBC. Acceptance rate-nya. Jadi dibandingkan studentsnya itu langsung apply dari Indonesia, acceptance rate pada saat udah di Columbia College itu akan jauh lebih tinggi. Oke. Ini untuk associate degree. Jadi kalau misalkan nggak mau tahun kedua atau tahun ketiga transfer langsung ke uni, kalau misalkan mau lebih fleksibel, kita ada program associate degree. Tapi associate degree itu lebih mentok di art atau science aja. Nah, entry requirement nggak susah kok, gampang. Yang udah kenal aku dari aku represent uni yang lama, kurang lebih sih sama. Jadi nggak terlalu ribet untuk requirementnya. Untuk UT sama associate degree yang penting udah ada transkrip kelas 12 atau ekuivalen. Kita terima A-level juga, ES level juga terima, IB of course terima, kurikulum merdeka juga kita terima. Average-nya itu minimal 70% di 4 academic subjects. Kalau misalkan dia mau aiming engineering atau science, ya berarti mathematics-nya nggak boleh kurang dari 70%. Kalau misalkan dia A-level, misalnya ada yang D, itu kita masih bisa consider. Bayangin kalau misalkan student saya aim ke UBC, ke UOT, kalau ada yang D itu udah pasti nggak mungkin dianggap. Tapi kalau misalkan mau masuk Columbia College, itu kita masih bisa bantu. Nanti pada saat tahun kedua atau ketiga baru dia pindah ke uni. Kalau bukan IB, apalagi Merdeka, kita masih butuh IELTS ya teman-teman. IELTS-nya itu 6,5 kurang lebih sama sama uni-uni lain di Kanada. Ratingnya nggak boleh kurang dari 6.0, tapi average-nya itu harus 6.5. Terus TOEFL, IBT kita minimum 79 aja. Good news, kita ada partner sama Duolingo lagi. Jadi kalau kirim students ke Catherine, biasanya Duolingo itu masih bisa. Nah,
Sebelumnya tuh enggak, Columbia College itu cuman partner sama Duolingo pada saat COVID aja. Tapi baru banget, baru bulan ini, literally this month, itu kita baru partner lagi sama Duolingo. Jadi very good news untuk students yang mungkin IELTS-nya belum nyampe ya, atau mungkin udah take berkali-kali IELTS-nya belum nyampe 6.5, itu bisa banget ambil Duolingo untuk masuk Columbia College. Jadi taking a different route, taking a different path, kalau misalkan mau aim ke top uni di Kanada, Columbia College menurutku ini perfect banget. Tahun pertamanya nggak neko-neko, nggak ribet. Selain requirement-nya nggak ribet, terus bisa Duolingo lagi, terus juga nanti kita bisa bantu untuk aim ke uni pada saat tahun kedua atau tahun ketiganya aja. Gitu. Untuk high school kurang lebih akan sama, kita terima all level juga. Jadi untuk mereka yang mau terbang ke Columbia College, terbang ke Vancouver, nggak nunggu graduate grade 12 ya. Ini bahkan requirement-nya akan lebih mudah lagi. Instead of 70%, kita cuma minta 60% aja. Terus English requirement-nya juga akan turun ya. Misalkan dia mau masuk kelas 12 di sisi, itu IELTS-nya 6.0 aja. Kalau mau masuk kelas 11 itu 5.5 aja. Kalau mau masuk kelas 10 itu 5.0 aja. Jadi requirement-nya itu sangat-sangat possible untuk siapapun mau apply ke kita. Nah, last but not least, kita punya scholarship dari Columbia College ya. For starters, kita ada entrance scholarship. Itu dipotong langsung $3.000. Ini otomatis. Syaratnya cuma harus bayar deposit sebelum deadline aja. Terus kita ada tambahan scholarship entrance juga, another $3.000. Semuanya dalam Canadian dollars ya, teman-teman. Tapi untuk $3.000 yang kedua, nanti kayak ada lomba esai gitu. Lombanya belum muncul, katanya sih bakal muncul kurang lebih di bulan Mei. Nanti aku akan info kalau misalkan udah ada info lebih lanjutnya. Tapi basically untuk students yang mau masuk sisi, entrance scholarship-nya itu up to $6.000 ya. Belum jadi student aja udah bisa dapat scholarship $6.000. Nanti setelah jadi students, mereka bisa stack scholarship sebanyak mungkin. Another best thing about Columbia College and studying in Vancouver. Kita di sana specifically di sisi memperbolehkan studentsnya untuk ambil scholarship sebanyak mungkin. Setiap semester itu scholarshipnya beda-beda, ranging from 2,000 to 5,000 each scholarship. Tapi terserah studentnya, jadi dia bisa ngambil scholarship sebanyak mungkin. Nah, untuk scholarship yang paling gede, namanya Scholar Path Program, itu nilainya 30.000. Ini gede banget ya, jadi lebih dari 300 juta kalau dirupiahin. Khusus untuk students UTP aja. Karena nanti konsepnya untuk 30.000 ini akan ditransfer dari Columbia College ke university selanjutnya. Misalkan studentnya itu diterima di SFU. Nanti tahun kedua, pada saat studentnya udah enroll di SFU, Sisi akan transfer 30.000 total ke SFU langsung. Secara cuma-cuma. Jadi basically ini scholarship yang paling gede, belum lagi nanti sebelumnya per semester itu studentnya bisa apply scholarship yang kecil-kecil. Tapi kecil-kecil ini kalau dikumpulin lama-lama jadi banyak juga. Karena 5.000 kalau misalkan kali 3 aja itu udah bisa 15.000 scholarshipnya. Bahkan ada students yang dapat scholarshipnya itu satu tahunnya dia 20.000. Karena dia kumpulin terus scholarshipnya. Dia stack scholarshipnya terus-terusan. Oke? Kalau mau tahu lebih banyak mungkin scholarshipnya ada apa aja, kita di website Columbia College juga udah lengkap ya, teman-teman. Nah, ini. Aku nggak hafal namanya karena saking banyaknya tipe scholarship kita di sisi. Tapi intinya semua students itu bisa apply scholarship sebanyak mungkin kalau memang mereka eligible. Oke? Accommodation, oh ada satu lagi. Accommodation, tadi di awal aku sempat kasih bocoran, kita ada subsidi dari Columbia College. Jadi basically GEC Accommodation ini adalah apartment building yang ada di Vancouver. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman di sini cari tahu GEC Accommodation, itu bahkan bisa ada yang sampai 1.500 to 2.500 per bulannya. Nah, tapi kalau sama Columbia College, kita subsidi. Satu bulannya itu single room nggak nyampe $1.000. Kalau 2026 mungkin naik dikit kurang lebih jadi $1.000 ya. Tapi kalau misalkan mau sharing satu kamar berdua itu cuma 600-an dolar aja per orang. Ini udah accommodation yang murah banget, murah semurah-murahnya considering living in Vancouver. Karena Vancouver itu lumayan ya dibandingkan mungkin
tempat-tempat atau provinsi lain kayak di Calgary atau Alberta, Vancouver itu lumayan. Tapi dari Columbia College kita subsidi. Jadi studentnya nggak perlu bayar full untuk accommodation ya. Terus kalau studentnya kurang dari 18 tahun, misalnya mereka cari guardian, kita juga ada paket homestay. Jadi studentnya itu bisa tinggal sama Canadian family yang sudah partner sama Columbia College ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ini family-nya siapa, latar belakangnya seperti apa. Karena dari kita, dari sisi itu udah ada thorough review-nya dulu. Untuk bisa partner students kita homestay di sana. Paketnya juga nggak mahal, udah sama makan itu cuma 1.300-an doang, itu murah banget. Dan studentsnya itu juga bisa cari Canadian family, misalkan mau paketnya makan halal. Itu kita juga bisa accommodate. Jadi murah banget intinya, apakah mau homestay atau setelah 18 tahun mau apartemen building sendiri, apartemen buildingnya juga udah lengkap ya. Jadi dari kitchen, terus ada mesin cuci, ada drying machine juga. Pokoknya di sana udah bener-bener lengkap. Dan gedungnya itu gedung baru. Jadi bukan gedung yang karena subsidi, jadi nanti tempat tinggalnya jelek, enggak sama sekali. Di sana aku udah virtual tour, jadi bagus banget. Oke. Terus untuk student services kita juga lengkap. Kita ada academic advisor yang nantinya akan bantuin student nanti mau transfer kemana. Mau ke UOT kah? Mau ke Alberta kah? Mau ke McGill kah? Itu semua ada yang bantu untuk urus. Terus ada career services juga untuk bisa kerja sambil kuliah di sana. Dan bahkan ada immigration advisor. Jadi kalau misalkan nih ada students yang eventually aim untuk stay permanently di Kanada, itu nanti kita ada yang bantu juga dari Columbia College. Pokoknya semuanya lengkap banget. Oke, ini testimonialnya. Terus untuk kegiatan atau activities di kampus, kita banyak banget juga. Kita ada student association, kita ada student clubs juga. Ini penting banget karena sebagian activities di sini akan ngaruh ke eligibility untuk apply scholarship. Apakah studentnya eligible atau enggak. Karena nggak cuma dari GPA aja, tapi students banyak juga yang bisa apply scholarship berdasarkan seberapa aktif mereka di klub-klub yang ada di sisi. Kadang ada lecturer yang bisa nominate mereka karena mereka aktif, karena mereka banyak activitiesnya, itu bisa di nominate untuk dapat scholarship. Oke, tuition fee-nya seperti ini. Jadi untuk summarize, kita per tahunnya kurang lebih 18 ribuan setara sama 30 kredit ya. Jadi satu course itu kurang lebih sekitar dibagi 10 aja. Jadi kurang lebih harganya segini kalau dikali dalam setahun. Terus kalau per kredit kita $610. Ini murah banget. Kalau ngomongin major-major uni itu satu kreditnya itu mungkin sekitar 1.000. Jadi kita masih di bawah $1.000, sangat-sangat affordable untuk students yang mau study in Canada. Kita punya application fee $200 aja, tapi nanti bisa aku omongin untuk application fee waiver tergantung dari profile studentnya karena fee waivernya itu sangat-sangat limited. And then untuk living expenses sama ya Vancouver. Vancouver, jadi kita ngomongin untuk kuliah di UBC, SFU, other uni itu kurang lebih living expensesnya segini. 20 sampai 25 ribu. Tapi dan again kalau misalkan mau kerja, studentnya itu bisa dapat minimum wage yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Kanada. Jadi meskipun mungkin ada parents yang komplain, aduh living cost-nya mahal banget ya kalau di Vancouver, minimum wage-nya juga paling tinggi. Kalau misalkan mau kerja part-time itu dan rajin, mungkin bisa nge-cover si living cost-nya. Karena minimum wage yang tinggi tadi. Oke. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan mau apply nanti akan dibantu sama Susan. Susan kurang lebih udah pernah meeting juga sama Citresia. Aku report langsung ke Citresia. Another good news karena kita punya direktur orang Indonesia di Columbia College. Jadi Citresia itu base-nya langsung di Vancouver, tapi dia kenal sama semua students di Indonesia. Semua students dari Indonesia. Jadi yang datang ke sana tuh pasti akan disupport banget, akan dibantu banget gitu. Oke, dari Susan ada yang mau ditambahin San sambil aku Ya, buka Q&A-nya. uh, I think kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya, Keren ya. Oke, sip. Ini ada yang Eh, tanya nih. oke. Udah banyak yang tanya, jadi Ya,
Pakai C. Oke, it's interesting. Gimana kalau pakai C, gimana Catherine? Bisa diterima nggak? Paket C case by case karena aku berusaha untuk cari histori dan tanya kurang lebih apakah bisa paket C, tapi so far belum pernah ada students yang ke sisi pakai paket C. Cuman nanti akan aku usahain ya, karena kan basically dia bisa disetarakan atau ekuivalen sama transkrip sama sertifikat kelas 12. Jadi menurutku bisa, tapi aku nggak bisa ngomong 100% yes, karena dan again aku nanya, tapi admission di sisi belum familiar sama paket C. Karena by history belum pernah ada yang enroll ke sisi tapi dari paket C. Kalau misalkan anaknya pas sekolah menggunakan full English, nope, kecuali IB. Kalau IB diploma kita bisa waive atau exempt Englishnya. Tapi kalau selain IB tetap harus ada IELTS atau TOEFL atau Duolingo. Duolingo aja. Kalau emang males IELTS atau mungkin IELTS-nya dirasa terlalu sulit, itu bisa Duolingo aja. Minimum wage part-time di Vancouver itu 16,75 kalau belum berubah ya, tapi kurang lebih sekitar segitu, antara 16 sampai 17 dolar per jam. Tapi kalau di Columbia College sendiri, apalagi di community program kita yang kita pair untuk job opportunities di luar sisi, itu biasanya rata-rata anak-anak tuh dapat minimum wage-nya 20 dolar per jam. Oke. Oke, mungkin sambil kita sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi ya. Tapi following up the paket C questions nih, Catherine. Misalnya, Mm-mm. misalnya Mm-mm. dia udah kirim dokumen, terus kemudian kan juga dicek sama admission. Seandainya kurang ataupun gitu, dia bisa ditambahin dengan program UniPrep nggak? Bisa, bisa, good question. Cuman mungkin pasti akan spend waktu lebih lama aja di sana. Dan juga mungkin akan cost more ya, karena kan mungkin yang paket C, mereka mau langsung untuk bisa kuliah di Kanada, study in Canada. Tapi kalau misalkan memang don't mind untuk U-Prep, nanti aku bisa bantu untuk pathway U-Prep-nya aja. Oke, oke. Thank you. And another thing, Thank following you. up questions about IELTS nih ya. Mm-mm. Ini kan newly barusan kerja sama lagi sama Duolingo. Well, kalau misalnya studentnya nih akhirnya ternyata ambil Duolingo, itu bakal berpengaruh nggak dengan visanya? Duolingo visa. Kalau misalkan permanent resident, iya kali ya. Karena kan dia ada apa tuh ada skor untuk yang diambil sampai bisa jadi PR. Tapi kalau untuk student visa enggak sama sekali. Oke, berarti untuk short termnya gitu ya, no worries ya, untuk student visa aman-aman aja. Ya, Tapi nanti kalau in future studentnya mau untuk apa dia? apply pathway to PR gitu ya, which is better. Nanti later on ngambil IELTS gitu kan nggak apa-apa kan ya? Betul. Iya, Oh, kalau berarti, dia iya. Kalau dia mau PR sih, IELTS sangat membantu skornya. Kalau misalkan IELTS-nya kayak bisa 8 atau 9 perfect score, itu akan nambah banget. Terus lately French ya, Sam. Jadi kalau misalkan dia bisa bahasa Perancis itu akan ngeboost banget kalau kita ngomongin PR. Tapi kalau kita ngomongin student visa, nggak ngaruh sih. Selama dia dapat LOA sama dari si institutionnya, itu student visa harusnya aman. Oh, dan dari Columbia College kita PAL itu aman ya, teman-teman Bapak Ibu. Mungkin udah banyak dengar juga setelah banyak regulation change dari government, banyak institusi yang nggak kebagian PAL nih. Nah, kalau Columbia College ini aku happy banget karena kita sangat-sangat aman. Every year itu banyak banget dapat kuota PAL-nya bahkan sampai nggak kepake. Karena di Columbia College itu kita sangat-sangat limit untuk numbers of students kita. Kita kan nggak mau kelasnya gede tuh ya. Jadi setiap kelas itu paling limitnya 20 sampai 30 students aja. Nah, PAL-nya itu biasanya malah sisa. Jadi untuk students yang mungkin khawatir atau parents yang udah dengar, ah nanti dapat LOA tapi nggak dapat PAL nih dari college-nya. Di Columbia College, that's not the case. Jadi PAL itu kita aman. Karena setiap tahun government itu kasih Columbia College PAL-nya tuh pokoknya oke lah. Karena kan balik lagi kita juga udah dari tahun 1936 ya. Jadi untuk reputasi sekolahnya juga udah oke banget dari si government-nya. Thank you for Oke. clarify. Jadi nggak ada trust issues ya dari government, aman semua palnya ya. Masuk belum Mm-mm. teman-teman untuk kuotanya. Nah ini mungkin ada hubungannya tentang visa ya. Ada pertanyaan bagaimana visa rate untuk Columbia College. Kalau ada info, Kanada sedang memperkecil rate application visa. 100%. Mantap.
proudly say that our visa acceptance rate selama ini, aku lihat data 3 tahun terakhir sih, Bapak Ibu teman-teman, itu visa acceptance rate-nya 100%. Ada satu yang reject sekali, tapi dia apply for the second time itu diterima. Jadi safe to say untuk aku bilang visa acceptance-nya 100% ya. Jadi selama memang dia memang mau jadi student, kita kan pathway-nya akademis nih, lumayan akademis banget. Jadi masih aman. Nggak ada em, nggak ada kecurigaan dari embassy lah. Karena Columbia College itu bukan termasuk uni atau institution yang dikeker sama embassy atau government untuk kelebihan studentsnya. Kita setiap tahun studentsnya memang nggak terlalu banyak karena kita maintain exclusivity-nya. Terus untuk visa, so far dari Indonesia ya. Kalau dari negara lain aku kurang tahu, tapi kalau dari Indonesia sih so far 100%. Ini menyambung ke pertanyaan selanjutnya, apakah bisa terima student yang sudah pernah kena rejection visa sebelumnya? Bisa, nggak masalah. Bahkan aku tadi yang aku mention ada student sisi sendiri yang pernah satu kali kena reject, dia apply for the second time, itu diterima. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa masuk jadi student kita sih. Oke, thank you. Nah, sekarang nationalities. Tadi kan dibahas bahwa kalau College itu lebih banyak fokus ke international student. Nah, Mm-mm. di international student itu paling banyak nationalitiesnya dari negara mana? Kalau Southeast Asia, surprisingly Indonesia is number one. Aku juga kaget actually personally. Southeast Asia ya, nomor satu tuh Indonesia, and then after that Vietnam. Vietnam itu lumayan banyak juga, sisanya lumayan rata kayak dari Singapura, Malaysia, Jepang, Korea kita juga ada. Nah, another surprising fact, kita tuh lumayan jarang student Indianya. Karena aku ngerti banyak student yang mungkin concernnya atau parents gitu langsung komplainnya ke agent, ah nggak mau ah di Kanada tuh banyak banget orang Indianya kayak gitu. Nah, kebetulan di Columbia College itu justru sedikit orang Indianya. Kalaupun ada, mereka student-student yang memang aim-nya ke UBC, ke UOT. Jadi mereka yang bukan student sembarangan, yang memang secara akademis nilainya tuh lumayan bagus juga. Kemarin tuh per Februari, for fall intake, itu aplikan dari India tuh masih nol. Kalau per now mungkin udah ada ya, tapi very very minor. Compare to other Asian students, lebih banyak dari Indonesia of course, terus juga kayak student-student lain dari kayak Vietnam gitu lebih banyak. Jadi semoga bisa menjawab sama ya student India pasti tetap ada karena Kanada itu memang banyak ya walaupun sekarang udah berusaha ditekan sama pemerintah untuk numbers of students atau immigrants-nya tapi di Columbia College sendiri dari dulu student India kita lebih sedikit sih compare to other institution dan kalaupun ada ya itu student-student yang memang mereka akademis jadi yang benar-benar nantinya tuh dia pindah ke UBC pindah ke Alberta kayak gitu. Oke, thank you. Jadi itu menjawab ya pertanyaan yang ditanyakan tadi. Jadi buat teman-teman Oke. ini, I think it should be bukan problem ya. Hmm. Nih, boleh Tenang, terus ya. Ya, gimana? Indonesianya banyak. Terus kayak lagi mungkin karena Citra Asia based di sana juga kali San. Kan you'll be meeting her soon juga kan. Jadi student sama parents yang mungkin concern, aduh di sana tuh bakal dapet teman atau enggak, adaptasinya gimana. Our Director of Recruitment itu orang Indonesia yang memang sudah citizen Kanada. Kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang belum pernah kenal Bu Tresya, jadi Bu Tresya ini selalu based di sana dan sangat-sangat membantu international students, of course especially students dari Indonesia ya. Karena beliau sendiri orang Indonesia, jadi pasti akan lebih banyak bantu. Oke, tadi untuk program ya. Tanya ada satu lagi, San. Ya, betul. Anak-anak Indo biasa enroll program apa? Gitu ya. Oke, kalau paling Apa? banyak, kalau paling banyak sekarang sih kayaknya tie between engineering sama computer science. Kenapa? Karena mereka aimnya ke uni-uni ini. Kayak UBC yang ngambil engineering tuh banyak banget. Terus akhir-akhir ini untuk computer science, itu mereka ngambil transfer ke BCIT, British Columbia Institute of Technology, ngambil cyber security. Itu yang paling banyak. Itu aku lihat data dari tahun ini ya. Tapi kalau tarik data dari selama ini by history, yang nggak pernah mati itu bisnis. Karena bisnis itu kita di Vancouver paling banyak job opportunities-nya.
Vancouver itu kota yang paling banyak headquarter well-known companies atau corporation. Kayak Samsung, Apple itu headquarternya ada di Vancouver. Di mana untuk program bisnis, pasti setiap company-company besar ini akan butuh. Entah itu mungkin di bidang finance, entah itu mungkin di bidang international relation, international business, terus juga marketing. Jadi bisnis itu juga paling banyak. Tiga ini sih, dari data bisnis, computer science, sama engineering. Oke, nanti kebanyakan dia transfernya ke sini. Oke, thank you. Terjawab ya. Memang pasti kalau bisnis tuh di mana-mana pasti ya. Anak Indo tuh pasti cari bisnis. Tapi selain Iya. itu, computer science and engineering is actually juga populer ya untuk anak-anak Mm, Indonesia. Ya, bisa transfer ke BCIT juga tuh. Jadi misalnya BCIT kan numbernya very competitive kan. Ya biasanya iya, untuk apply itu kompetitif banget gitu. Jadi bukan karena ini ya, tapi karena kuotanya gitu biasanya. Ya kan? betul. Dan Seleksinya limited sama banget. semua unit di sini juga gitu, San. Jadi numbers of acceptance students itu sangat sedikit, very kompetitif. Jadi perfect pathway kalau misalkan mau aim ke sini, mending di sisi dulu aja. Selain bisa adaptasi, mereka juga bisa hemat tuition fee. Nanti tahun kedua atau tahun ketiganya baru apply ke sini. Gitu. Bisa BCIT tuh kita lumayan ada juga sih akhir-akhirnya student dan most of them tuh ngincernya yang cyber security itu lagi lumayan populer ya untuk mereka masuk cyber security. Oke, nah itu tuh. Jadi good news buat yang punya student-student mungkin yang last minute applicants, misalnya ya, ke Kanada, masih buka application-nya ke Columbia College. Nah, ada pertanyaan, kalau downgrade dari bachelor, bisa? Oke, Kojio, kalau untuk downgrade bisa-bisa aja sih, tapi ya kita nggak rekomen karena nanti takut di student visanya ya, San. Karena dari embassy pasti kan akan review, terus akan harus jelasin kenapa nih mau downgrade udah dapat bachelor, tapi malah mau ke university pathway. Walaupun ada logical reason sih, mungkin dia udah S1 di sini, tapi dia pengen ambil another degree at BCIT atau at SFU for example. Tapi kita takutnya lebih ke student visanya aja. Kalau dari kita sih mungkin bisa, tapi takutnya mentok di visanya aja gitu. Jadi majority of our students memang yang masih baru graduate atau graduate high school atau dari yang kelas 9, 10 atau 11 sih, Kok Gio. Oke, technically bisa, tapi not Technically really bisa. recommended. Ya, Ya. udah. Oke. Nah, ini pertanyaan. Visanya nanti bagaimana? Misal Associate Degree Program. Durasi visanya berarti cuma 2 tahun. Oh, good question. Setelahnya Good waktu question. transfer gimana dong? Apakah agent yang ngurusin lagi perpanjang atau seperti apa? Nah, bisa dibantu. Oke, good question, yes. Karena ini kayak spark a very huge debate between our communities here juga ya, San, in Indonesia. Ini relate sama perubahan dari government Kanada yang cukup recent juga, di mana kalau misalkan students itu transfer ke other university, apalagi dari bachelor misalnya mau ke master, itu dia harus apply lagi studi permit. Kalau untuk visa itu biasanya memang ngikut dari eh, duration institutionnya. Misalnya karena di Columbia College kita paling lama 2 tahun, dia ambil program yang 2 tahun, ya berarti untuk visanya 2 tahun paling dilebihin dikit 0,5 tahun, jadi 2,5 tahun. Kecuali kalau memang dia paspornya itu sudah mau expired, paspornya expired dalam setahun, ya pasti untuk visa akan ngikutin dari pasportnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah itu apply visa lagi? Yes, jadi setelah dari Columbia College, dia harus apply lagi yang namanya eh, visa sama studi permitnya ya. Basically bukan apply sih, jatuhnya kayak reapply atau kayak refresh si studi permitnya itu. Karena ini pemerintah Kanada punya regulation baru, kalau misalkan dia pindah institution, yang DLI code-nya beda, designated learning institution-nya beda, itu dia harus apply lagi. Kalau dulu, beberapa tahun yang lalu, itu cukup lapor aja. Jadi basically dia report kalau dia akan pindah ke other university untuk program yang beda ya. Kayak ini misalkan transfer, atau dia mungkin dari S1 mau ke S2. Tapi kalau sekarang tuh harus apply lagi. Jadi apply-nya tuh onshore. Dia tuh harus kayak perbarui atau renew lagi untuk student visa sama permitnya sih.
Jadi kayak gitu, semoga bisa menjawab. Tapi ini regulationnya bukan dari Columbia College ya, Bapak Ibu, teman-teman. Regulationnya ini benar-benar dari si government Kanadanya sendiri. Jadi misalkan studentnya ini SFU nih, aku nggak ngomongin Columbia College ya. Misalnya studentnya tuh bisa enroll ke SFU dari first year. Terus ternyata dia nggak cocok nih di SFU. Dia mau pindah ke UBC. Syukur-syukur diterima sih. Misalnya nih, in case dia dari SFU pindah ke UBC di tahun pertama atau tahun keduanya. Sama-sama di Vancouver nih, teman-teman. Tapi dia tetap harus apply visa baru, walaupun visanya tuh belum expired. Karena dia pindah ke institution lain. Pindah ke institution yang di LI code-nya itu beda. Mau nggak mau, dia instead of lapor harus renew visanya lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu regulation Kanada yang paling baru. Nanti after election sih mudah-mudahan berubah lagi jadi cuman lapor aja ya. Tapi kalau untuk sekarang pindah institution itu harus apply baru lagi. Itu harus renew. Thank you for the answer. Jadi ini juga pertanyaan lanjutan ya. Kalau misalnya apply-nya kan onshore nih, berarti no worries, studinya nggak perlu balik Indo terus berangkat lagi untuk Nggak apply. perlu. No. Oke. Nah, biayanya gimana? Biayanya sesuai sama visa yang kayak apply visa lagi sih. Jadi di Kayak apply visa baru sama ya? I believe sama deh. I need to check, tapi I believe sama karena kayak itu dia harus renew lagi kan. Jadi kayak apply baru lagi, tapi actually nanti kayak perpanjang dari visa yang udah ada. Tapi good clarification San, karena banyak juga parents dari grup WA yang aku nggak tahu siapa started, ada yang bilang kalau harus langsung harus pulang dulu ke Indonesia untuk apply. Nah itu enggak ya. Kalau mau pulang ke Indonesia dulu apply dari Indo ya boleh silakan. Tapi itu tidak mandatory. Kalau misalkan mau transfer ke uni berbeda, mau apply visa lagi onshore itu masih bisa. Jadi nggak wajib untuk datang ke Indonesia. Oke, thank you. Another question. Nah, ini mungkin untuk teman-teman agent ya. Kalau apply lagi nanti, misalnya anaknya apply lagi dan onshore nih, udah dari Columbia College. Itu kira-kira bisa dibantuin oleh tim supportnya Columbia College nggak? Atau, Kita ada dedicated immigration advisor, jadi dia bisa bantu untuk visa, tapi nggak bisa apply dari kita ya. Jadi Columbia College-nya nanti nggak kayak agent gitu loh, San. Kalau Bapak Ibu teman-teman agent gini kan ngumpulin dokumen, terus habis itu agentnya akan apply untuk visanya ya. Tapi kalau di sisi enggak, di sisi kita bantu untuk advice aja, tapi studentnya tetap harus apply sendiri. oke, oke. Thank you. Ya mungkin good thing-nya karena agentnya handle waktu student visa pertama kan nggak perlu collecting dari awal ya dokumennya. Ya Hmm, tinggal di refresh lah ya. ya. Misalnya refresh dokumen apa yang perlu ditambahin. Berarti kan kayak PAL-nya lah, LOE-nya lah itu ya. Tapi other than that harusnya should be okay dan should be seamless ya. Harusnya nggak perlu sampai khawatir bagaimana juga ya untuk Mm-mm. perpanjang visanya. Oke, I think that's all ya. Pertanyaannya juga sudah nggak ada pertanyaan lagi dan kita sesuai nih waktunya ya, pas jam 10 ya. Dari Oke. teman-teman apakah masih ada pertanyaan lagi or that's all? I think all good ya. Ya. Algot mungkin mudah-mudahan menjawab juga untuk study in Canada ya. Jadi kita bisa encourage more students to apply to study in Canada. Sekali lagi aku mau friendly remind untuk students dari teman-teman agent partner, teman-teman counselor. Misal masih ada student yang mau last minute submit application, kita masih bisa terima ya. Terutama recently aku banyak banget, nggak banyak banget sih, tapi ada lah beberapa nggak bisa bilang banyak banget kalau ngomongin Kanada, tapi ada beberapa students yang memang mereka masih gantung application-nya di UBC atau SFU, UOT, mereka belum dapat offer letter. Nah, tapi ini udah lumayan last minute ya untuk mereka yang mau masuk fall intake, itu bisa apply lewat Columbia College. Jadi kita masih bisa terima ya untuk fall intake tahun ini. Oke, ya, jangan lupa tadi juga ada scholarship-nya ya. Tadi aku sampai berhitung sekilas ya. Kalau misalnya scholarship-nya up to 30.000 tuh yang untuk transfer ke uni. Misalnya ini transfernya ke SFU. Murah banget dong sama Gratis. tuition fee nambahnya. Iya, bahkan kalau untuk Dengan kayak program bisnis gitu ya San, jatuhnya kayak kurang lebih bisa gratis gitu. Kayak kuliah di sana jadi gratis tahun pertamanya, tapi lumayan kan?
Ya, ya, very very interesting. Ya, ini I think itu yang bisa di-inform ke parents and student juga. Last minute applicant still open, scholarship still masih ada ya. So submit your application soon ya. We'll gladly assist either dia itu dari masih high school or after graduate juga. Oke. Ya, So I think betul. that's everything. Ya, nanti teman-teman saya juga boleh ya share apa namanya filenya untuk yang presentation deck-nya hari ini ke publish ke agents boleh ya, Catherine ya? Boleh, boleh banget. Nanti aku akan share. Terus tadi aku sempat janji video. Mungkin aku share di chat aja. Jadi Boleh. untuk lebih lanjut, mungkin mau virtual tour di Columbia College atau Vancouver, karena kita syutingnya di Vancouver, YouTube-YouTube videos kita. Jadi lebih tahu lebih banyak nih kurang lebih Vancouver seperti apa. Dan untuk websitenya ya San, aku izin untuk share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang mau ngestok lebih lanjut tentang Columbia College, Vancouver in particular, itu bisa langsung ke web-web ini, ke link ini. Oke, dari aku mungkin cukup segitu aja. Thank you so much untuk Susan Thank yang udah bikin you. webinar ini. Thank you so much untuk Bapak Ibu teman-teman yang join semuanya yang udah kenal sama aku dan yang belum pernah kenal sama aku sebelumnya. Very happy to meet you. Hopefully aku bisa assist student-students yang mau study in Canada ya, particularly ke Columbia College ini. Karena kita juga untuk waiting time-nya jauh lebih cepat dibanding uni. Kita admission timnya lumayan banyak sih. Jadi biasanya sih, apalagi ada aku sekarang rep baru di Indo, kalau misalkan nungguin application, nungguin offer, itu bisa ditunggu dalam hitungan hari, bisa langsung dapat LOA juga sama, bisa ditunggu dalam hitungan hari dan poundnya. Ya, I think you are the first in country rep di Indo, ya kan? Betul. I am the first in country rep for Iya. Columbia College. Yes, Dan so jadi hopefully, yeah, we jadi can kita work bisa ngejar, together. you know who person to, ya. Yeah, Okay. yeah. So thank you everyone. See you on the next webinar. Thank you, Thank you, Catherine. San. Bye. Bye-bye. Have a good day.